Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya, mamanya Tuhan, bapaknya Tuhan, berarti anaknya Tuhan dong. Kenapa jadi nabi? Itu pertanyaannya. Oh, berarti mereka berhubungan badan, Mama lalu Tuhan. lalu dimasukin ke rahimnya Betul. Maria. Lahir. Dimasukin ke rahimnya Maria. Begitu Bang Yesus Luga. sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus itu sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh Kudus ketika bumi belum dijadikan. Oke. Maria Berarti pun mereka belum berhubungan diciptakan. badannya udah lama. Itu ya. Hubungan badannya udah lama. Di dalam kekekalan lah. Kan Tuhan itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Enggak, aku ngomong suami istri. Ketika suami istri punya anak, mereka harus melakukan hubungan badan dulu, betul ya? Ini maksudnya Betul, gini Bang Sandi, betul. itu Roh Kudus ya membawa zigot itu dari surga dan Zigot. menempatkan itu ke rahimnya Bukan seperti itu. Terusin dulu Bang Sandi. Yesus sudah ada di surga bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan, sebelum kalian semua diciptakan. Sudah ada. Oke. Paham. Artinya antara bapak dan ibu berhubungan badan dulu, terus udah jadi, belum dimasukin ke rahim Maria, tapi nanti pada saatnya baru dimasukin ke rahim Maria gitu. Kan sudah berapa kali saya bilang Yesus itu sudah ada. Sudah ada di surga bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh Kudus sebelum Maria diciptakan. Bang Luga. Udah ada, orangnya udah ada. Sudah duduk di sebelah kanan Allah. Sebentar gini, konteksnya ketika anak itu terjadi jika ada hubungan badan bapak sama ibu. Betul? Itu kalau ya begini. Ini kalau misalnya ibunya itu diciptakan. Misalnya mama kau diciptakan, bapak kau pun diciptakan. Ketika bapakmu dengan mamamu main, maka lahirlah kau. Kalau Luga nggak konsisten, bapaknya tidak diciptakan. Di Luga tadi pernyataan awal itu bukan perempuan begitu, atau tadi dari Bang laki-laki? Di Luga Roh Kudus perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, kenapa kau tanya? Berarti agama lo nggak tahu kan? Perempuan ya. Agama lo tahu itu nggak? Roh istri, Kudus laki apa kalau perempuan? istri itu perempuan. Kata Luga. dia tadi perempuan, katanya Roh Kudus itu perempuan. Oke, kita baca ya Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu perempuan? Betul. Matius 1 ayat 18. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri ini. Gimana tuh? Oh bertentangan. Apa perempuan dengan perempuan bisa hamil? Bukan begitu, manusia peler, bukan begitu. Jadi Roh Kudus. Bahasamu ya Luga. Di komalku nggak bisa ya. Kau ini aku nggak menghujat loh, tantrum. Jangan nominem gitu, Bang. Gitu dong. Bang Luga. Bang Luga. Nanyanya yang Ku ajarin dulu. Ku kasih tahu dulu Bang. Ini baik dia. Bang Luga. Itu baik loh. Tadi kan memang Bang aku Luga. ada bahasa. Ini ku kasih tahu dulu. Yaudah. Komalku komal toleransi. Bebas
bebas bernarasi dengan literasi dan bukti tanpa Iya, caci maki. Oke Bang Luga? Iya loh, aku Iya, nanya tapi kau juga kan. jangan caci maki ya, jangan ngejek-ngejek ya, jangan Nggak ada, menghujat. aku nggak ada. Baik Ya. aja. Ini aku bacain Iya, Bible baik-baik. kalian loh, kitab Oke. suci kalian. Tadi kan kata Bang Luga Oke, itu saya Roh akan Kudus mengatakan. perempuan. Sebentar, kita jangan lari kemana-mana dulu. Lanjut, Temanya di lanjut, Tuhan ya kau udah, ada nggak silakan. perempuan? Tuhan perempuan. Silahkan. Nah, jangan kau lari kemana-mana dulu. Jangan kita membahas sekaligus 5 tema. Kita bahas satu tema dulu. Sekarang saya tanya, di Tuhan kau ada nggak perempuan? Nggak ada. Ada nggak? Yang tuanku. Nggak ada. Ya udah, kita udah beda. Kita udah beda, nggak usah bahas anaknya, bahas ibunya aja dulu. Kalau nggak ada, ya udah kita udah beda. Ya udah, sekarang kau mau pilih mana? Mau pilih agama Kristen atau mau tetap Islam? Udah, jangan didebatin lagi. Waduh, Astra mau diberkatkan, Iya, woi. gitu Astra mau logikanya, diberkatkan, woi. Loh, Ya, Mar. sekarang sudah gitu logikanya. kita Jadi itu gini loh, Bang berdebat. Luga. Bang. Justru karena Sebentar berbeda, ya. Bang Lugo. Justru karena berbeda Begini, kita loh. harus Kalau melihat berbeda, apa sih? ngapain lagi begini loh? Kalau berbeda, kamu ngapain ngutip-ngutip Alkitab? Udah jelas-jelas Ini loh, Bang kau Luga, ngutip-ngutip Anda itu Alkitab kan sebagai untuk nabi. Anda itu kan Tolong sebagai dong. nabi. Nabi Aduh. itu kan sebagai pewarta Injil kan. bukan itu yang saya bahas. Saya nggak bahas kenabian di sini. Yang saya bahas Namanya sedia. adalah Namanya sedia kalau udah ya, masuk ke sebentar dulu. kitab. Kan saya bilang membahas itu jangan sekaligus 5 tema. Bahas dulu satu tema. Pertanyaan Oke, pertama adalah di Tuhan kau ada nggak perempuan? Jawab. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada Tuhan. Ya udah, Nggak stop, ada. stop. Kalau nggak ada udah beda. Nggak usah kutip-kutip Alkitab. Tolol. Bodoh banget sih lo. Sabar Bang Luga. Ingat, tidak ada caci maki. Langsung Oke. tantrum. Jangan. Jadi Emosi nggak begini. boleh di sini. Bang Luga. Begini. Bang Luga. Kalau Nggak sudah pintar beda. itu. Oke. Gini, gini ya. Kamu salahin kita. Kau itu Tolong nggak ada- yang nggak ngomong ada jangan adab. 5 orang. Enggak. Kasih saya moderator dong. Kasih saya moderator. Bah. Ini masalahnya nggak sekali. Kasih saya moderator. Gak ada. Berani Iya. berapa? Berani berapa? Ya udah, satu orang ngomong. Nggak ada adab kau itu. Satu orang juga ngomong. ya. Satu orang ngomong. Margamu aja tamburan bikin malu aku aja kau ya. Ini satu Oke. orang ngomong. Sabar. Ini yang Aku mau ngomong tanya, semua masalahnya. yang di bawah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ini yang mau argumen dengan Luga siapa? Aku mah Siapa? nyerah Nggak berani, langsung dapat ya, nggak tolong berani. aku. Tunjuk. Berani Ki Astra, tunjukkan. Ki Astra, aku pilih Ki Astra atau enggak? Kalau enggak air mau aja antara berdua ini aja. Ya udah enggak, aku sama Rian aja dah, Rian. Kamu dulu. Lawan muridku dulu aja, muridku nih. Tempeleng. Aku Oke, langsung kalau dapat nggak ada, tolong, Rian. ada nggak nih? Udah, jadikan aja saya moderator. Luga. Jadi ketika ada Luga, orang yang nggak pas, Luga, saya mute. kau itu Gitu. jangan bikin malu tambunan ya, Luga ya. Mulut kau itu jangan Tuh, dikit, tuh, oke? Bang. Ada yang bawa adat istiadat. Ada yang udah, bawa Salah Bang Rian nggak boleh bawa suku. Woi. Bang Rian nggak boleh bawa suku. Oke, itu Sarah. bawa adat Oke. istiadat. Nggak ada gunanya. Ya sudah, Oke. aku mau nanya samamu, apakah Yesus pernah naik ke Oke. surga? Jawab dulu. Ya, kita Bukan bahas. itu temanya. Aduh, Temanya apa lagi? manusia sempak. Bukan Ya itu udah temanya. gini aja, Bang Luga ya udah gini aja. Temanya adalah apakah di agama kau ada tuan perempuan? Nggak udah ada. dijawab, nggak Udah, ada. kau yang Nggak atur, ada. atur, Itu atur. bukan diskusi, itu pertanyaan konyol Takut. itu. udah, Tema oke, konyol oke. gitu. Kalau tema itu jangan Sebentar, takut. takut. Kita bukan cerdas cermat Takut ini. kena siksa Tanya ini. jawab. Enak banget emang nyiksa si lontong ini. Sandi, tolong. Jangan mengeri Jadikan dulu, moderator. Bang. Sebentar aja. Ntar lu copot lagi. Oke. Oke, dengan saya aja, Bang. Sebentar aja. Dengan Ya saya aja. udah Bang Luga nentuin tema lah. Dia minta. Jangan Kasih. Sandi, jangan Mas Sandi, nggak boleh. Sama Bang Era aja. Sebentar Sama Tapi Bang Era. ingat ya, Sebentar doang. tidak boleh mengkick. Oke. Oke. Gini aja Bang Luga. Bang Gua Luga paling pengen mute apa aja, nanti biar kami gua nggak terganggu kabulkan. ngomongnya. Nah, Enggak, sama Bang Era aja, Mas Bang Era. siapa yang mau ngomong? Satu orang aja. Silakan. Satu aja yang ngomong. Boleh dengan Satu saya. aja ngomong. Ntar dulu, Bang. Iya, Ini boleh oke. dengan saya, tapi temanya 2 arah. Jangan satu arah gitu. Kalau di sisu itu bukan tanya jawab, Bang. 2 arah. Jangan satu arah. Oke. Oke, satu-satu dulu ya. Mau tema apa nih? Oke, Ya. iya satu-satu dulu. Temanya apa? satu-satu Biar dulu aku temanya, tulis. baru nanti. Ya. Oke. Apa? Biar aku tulis. Pertama dulu, apakah di Tuhan Islam ada perempuan itu?
Itu tanya jawab Bang. Kalau udah nggak ada Dijawab. sebenarnya harusnya lu Nggak ada. Iya, Nggak silakan ada. kau jawab. Mau Silakan ngapain kau jawab. Ada nggak? Ya Nggak udah. ada. Ah, berarti Nggak ada. berbeda. Sebentar, berarti Tuhannya orang Muslim dengan Tuhannya orang Kristen itu berbeda. Jadi nggak usah cari pembenaran di Alkitab. Cari aja di kitab agama lain, tapi jangan di Alkitab, karena di Tuhan Kristen Tuhan perempuan itu ada. Ya kalau udah beda ngapain disama-samain? Itu nggak nyambung. Ya, ini kan di Tuhan Bang Luga ada Tuhan perempuan. Tanya Er. Iya, Silakan. kan Abang bilang ada, di saya nggak ada, Bang. Nah, dari situ, Ya boleh udah. kan saya bertanya gitu, boleh kan saya bertanya. Pertanyaan pertama Boleh, tadi boleh, udah boleh, disampaikan boleh, sih, silakan. pertama. Siapa Tuhan perempuan di Anda itu siapa? Roh Kudus, Roh Kudus. Berarti gendernya Roh Kalau- Kudus itu punya gender ya? Kalau begitu. Punya gender. Ya emang Ya, cewek cantik. perempuan. Gimana kita udah lihat kok? Oh, cewek. Kita udah lihat. cewek ya? Cewek cantik. Oh, cewek ya. Cewek cantik. Iya. Terus? Nah, Udah, bisa keok. dibuktikan nggak Bang dengan Bang dalil? Luga, saya keok. Bisa dibuktikan nggak dengan dalil bahwa Roh Kudus itu adalah Bisa cewek? dong, bisa dong. Sementara yang pernah saya dengar dan saya sempat baca, Roh Kudus itu berupa burung merpati, menyerupai burung merpati gitu, Bang. Coba. Ya, jadi ketika Roh Kudus menyatakan diri sebagai burung merpati, itu dia membuat simbol aja. Itu kita harus bertanya, nggak mungkin Tuhan itu burung, masa Tuhan burung? Iya kan, itu cuma simbol. Harusnya burung merpati ini kita pelajari, itulah gunanya kita dikasih otak mikir. Ini perempuan, ini burung merpati ini siapa ya? Coba kita riset dong, jangan cuma main telan mentah-mentah aja. Kita kan di sekolah kan dilatih untuk meriset, belajar matematika, mengembangkan soal. Cari di mana, seperti apa gambar Tuhan. Kau baca Kejadian 1 ayat 27, 26. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Demikianlah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada yang laki, ada yang perempuan. Siapa yang laki? Allah Bapa. Siapa Tuhan perempuan? Allah Roh Kudus. Makanya Yesus membuat mujizat, tuntunan dari bapaknya, kuasa dari ibunya. Saham 50-50%. Oke. Terus kenapa Tuhan malah menikah dengan manusia loh? Sebentar Bang Boncu, sabar. Biarkan Bang R dulu. Nggak ada Tuhan menikah dengan manusia. Nggak ada. Oke. Enggak. Tar, sabar dulu. Oh, dia. Sabar teman-temannya. Sabar. Ya, kau diam. Begini. Silakan. Saya fokus kepada tadi pernyataan Bang Luga tadi. Kalau saya tarik poinnya, pertama di kekristenan itu, meskipun saya yakin tidak semua Kristen sependapat dengan Bang Luga, bahwa Iya, masa Tuhan- kau jadikan sependapat manusia dulu, ini kan Bang. punya hak bebas. Ntar dulu, Bang. Kau jadi setan juga bisa Ntar dulu, kok. ntar dulu. Ya, silakan. Tar dulu. Jadi pecun aja banyak. Iya, sabar Bang, sabar. Begini Bang, kalau tadi kan ditarik poinnya dari Abang, statement Abang itu pertama, Roh Kudus itu adalah gendernya perempuan. Bapak itu gendernya laki-laki. Betul. Begitu kan Bang? Nah, Iya. pertanyaan saya belum dijawab. Ada nggak bukti dalil literasinya bahwa Roh Kudus itu adalah bergender perempuan? Oke, Silakan. satu poin. Saya jawab. Yesus kan mengaku anaknya Bapa kan. Aku pergi ke rumah Bapakku. Yang dimaksud dengan Bapaknya Yesus ini kan Allah, bukan manusia kan. Bapa kami yang di sorga. Harusnya lo sebagai manusia, lo cerdik, lo pakai otak. Harusnya lo tanya siapa mamanya. Iya dong, kan lo kan dilahirkan dari mama lo sendiri. Ketika Yesus berkata Bapa kami yang di sorga, harusnya lo nangkep. Jangan diem aja, jangan malas. Hei, tar dulu, siapa mamanya? Harusnya begitu dong. Kalau ada bapak, pasti ada mama. Nggak mungkin ada bapak, ada anak, nggak ada mamanya. Itu nggak mungkin. Karena hukum Tuhan itu sudah dibuat bahwa laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Itu sudah hukum yang tidak bisa ditentang.
Kejadian 1:27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, ayah dan ibu, menurut gambar Allah. Berarti dari sini kita tahu Roh Kudus tuh ibunya. Kita kan harus riset dong. Thomas Alva Edison aja bikin bola lampu 1000 kali riset baru jadi apanya bola lampunya. Jangan jadi pemalas, jangan mau kondo. Tahu nggak mau kondo? Bener, narasi kau dijaga Luga. Kau sopan kau di sini. Oh, berarti Roh Kudus itu ibunya ya, Nabi Luka. Iya. Bentar. Yang Sabar, pertanyaan biarkan saya Bang tadi Er. kan Iya, bukti percayakan dengan dalil. Bang Er, Dalilnya kawan-kawan. mana? Bukan asumsi loh Bang Luga. Kalau itu kan Kejadian asumsi. 1 ayat Soalnya 27. begini Bang. Kejadian Abang tadi udah- 1 ayat 27 kau baca tadi. Itu Apa? dalil itu. Ada bunyi Roh Kudus gender perempuan nggak di situ? Astaga. Coba Saya coba bacain ulang ya. lagi. Air yang Coba. menurut gambar dan rupanya. Manusia dengan Bukan, itu kan gambar rupa manusia, itu majas, itu metafor, bukan arti sebenarnya. Kok maja sih? Yaudah kau diam sekarang, biar ku jawab. Allah artinya Tuhan, ya, menciptakan manusia. Di dalam kekristenan, Roh Kudus itu Allah bagi kami. Makanya disebut Roh Allah. Berarti Roh Kudus ini Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu Allah. Berarti Roh Kudus ini gambarnya seperti apa? Seperti perempuan. Adam laki-laki, ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kan bapak ya pasti laki. Kalau Roh Kudus juga Allah, tapi dia yang Allah yang perempuan berdasarkan sepihak itu 1:27. konstitusian, Ngerti nggak ada nggak? dalilnya. Nggak ngerti Yang juga, sepihak. mati aja lo susah lo diajarin, nggak ngerti juga. Ya, kalian juga Ngocok aja jangan lah, ngocok. selalu laki-laki di depan lo, wanita harus juga. Betul, masa Angkat lawan. cowok aja. Apa benar? Masa gitu aja ngerti anak TK Juma aja ngerti, Juma aja nggak percaya. Ya Kunis percaya. aja percaya. Ya udah, Percaya R, apa dia? R sekarang Oh, turun masih ada. gantian, yang di bawah pengen Tar. bertanya. Ayo Rian naik. Satu lagi. Oke, satu lagi, Hubungan. silakan, Bang Er. Hubungan Bapa dan Roh Kudus terhadap Yesus itu apa, Bang Luga? Anak kandung, Hah? istri kandung, mama kandung. Hah? Apalagi? Siapa yang jadi mama kandung? Suami istri itu. Iya Roh Kudus lah mamanya. Aduh, masa Kalau bapak Maria- mamanya? Kalau Maria sebagai apa? Maria itu mama sewaan, mama angkat, Ibu asuh. Luar biasa ini. mama tiri. Susah Padahal kan kalau diingetin. jelas-jelas tuh dituliskan dia yang melahirkan. Tapi dia kagak main sama Yusuf kolor. Dia nggak pernah main, Dodong. Bukan soal masalah main tidaknya itu Au, melahirkan, au, katanya au, melahirkan. Loh, itu Iya loh. melahirkan, tapi tidak ada hubungan Nah, seksual. Bukan masalah main antara tidaknya, Yusuf. itu melahirkan. Dititipin. Kalau setiap wanita yang Dititip, melahirkan, ngerti nggak dia nitip? jadi ibu. Kayak kau, Bukan ibu dititipkan kau di kandung. panti asuhan, kayak gitu. Contoh misalnya, Hah? Luga Tambuna menitipkan, kau di panti asuhan, nitip doang. Hah? Skip. Nitip, Lanjut, ngerti nggak nitip? teman-teman lagi, satu pertanyaan Masa ya. itu aja nggak ngerti. Mau nanya dulu. Tentunya Bang Luga kan Bodoh. dilahirkan oleh seorang perempuan kan. Ibu Bang Luga Tentunya kan. apa lagi sih? Aduh. Dikatakan ibu Mamanya itu, Yesus siapa? kalau ibu kandung itu dia yang melahirkan kita. Benar nggak? Iya kalau ada hubungan seksual. Bukan. Ada hubungan seksual nggak? Bukan soal Kolor. enggak, yang melahirkan. Sperma ada nggak? Itu yang melahirkan. Bukan soal seksual, itu Sabar dong, Bang Er, Bang Jangan Iya lupa udah juga. R mengalah Enggak, gantian sama saya Rian. sabar dari tadi, saya Begini. sabar. Saya sabar dari tadi. Begini. Anak kandung itu bisa terjadi kalau ada penyemprotan sperma kepada vagina terjadi Itu hubungan biologis dan sperma. Enggak, itu hubungan biologis. Kamu diam dulu. namanya. Aduh, nih anak nggak bisa disuruh diam nih orang nih. Udah disuruh kau diam dulu. Gantian, Bang R ke bawah dulu. Boncu naik. Udah turun kau, nggak ngerti kau. Sabar. Aku yang besarin. Rian, Masa Rian, gitu aja Rian, nggak ngerti Rian sih. biar kebagian. Oke, dia Bang dapat Rian. dulu. Silakan Silakan. Sirian aja coba.
Silahkan. Kasih banyak. Biar dapat rata aku udah, kamu udah. Biar juga Terima kasih dapat banyak nanti. untuk Abang Dasandi ya. Ya, yang lainnya mute. Abang Daluga menurut dari kejadian satu berapa tadi? Yaitu di mana Tuhan menciptakan 1, 27. manusia menurut rupa mereka, berupa manusia ya. Dan abang ini mengatakan jika Roh Kudus itu wanita laki-laki, yaitu manusia makhluk atau makhluk kasar. Itu kita yang bisa terlihat, oke? Kalau aku Iya, membaca terus? dalam bentar bang, jangan dipotong, tolong bisa kan? Jika kita membaca di dalam Yohanes 5, Yesus di sini berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaanku ada 2 poin sama abang di sini ya. 1, sepengetahuanku kudus itu suci. 2, roh itu apa? Pertanyaan selanjutnya, dari mana abang tahu Bapak itu adalah laki-laki sementara Yesus berkata di sini tidak ada seseorang pun yang bisa melihat rupanya. Tolong dijawab. Oke, saya jawab ya. Oke, terima kasih. Kalau ada anak kucing, kira-kira mamanya kucing apa anjing? Coba kau jawab. Kucing. Kok tiba-tiba waras kau? Aku yang jawab Yesus kan host ini. Aku enggak, maaf, aku tidak akan maaf Bang Luga. Aku tidak akan menanggapi argumentasi. Iya, sebentar. Kau diam dulu ya. Iya. Kau diam dulu. Kan kau mau mengatakan Yesus ini kan laki-laki. Lalu dia punya bapak di surga. Yang namanya anak itu pasti sama bapaknya. Nggak pernah ada bapak sama anak sama. Misalnya anak kucing, bapak gorila itu belum pernah ada. Kalau bapak gorila, anak pasti anak gorila. Nah, Yesus, anak bapak di surga, pasti Yesus sama bapaknya, jenggotan, brewokan sama. Karena ada bapaknya di surga, cuma tinggalnya doang di surga, anaknya udah turun ke bumi. Mamanya Yesus pasti sama, pasti ibu-ibu, nggak mungkin nenek-nenek, pasti juga sama jenisnya, satu DNA. Nah, kau kan bilang, Yesus bapaknya di surga. Nggak sama, kau bilang. Kenapa nggak sama? Uang itu bapaknya kok. Bapak sama anak paling cuma beda jenggot doang. Jenggotnya lebih panjang. Itu doang bedanya. Ngerti nggak lo? Karena itu bapaknya. Kemudian ini udah petok Nggak ngerti ini. juga. Kalau kau nggak ngerti, lo ngocok aja, ngocok. Susah kali diajar. Sabar ya. Oke, terima kasih Bang Luga ya. Mohon maaf, jangan samakan aku dengan kriteria debat yang lain yang bisa kepancing dengan argumentasi abang. Aku bertanya 2 poin dari apa yang kutangkap dari pengakuan abang. 1, abang berkata Bapak Kan itu saya sudah jawab. Bang, ini waktuku berbicara, tolong dihargai ya. Oke, silakan. Siap. Abang tadi berkata Bapak itu laki-laki, sementara sepengetahuanku Bapak dan anak di dalam Bible itu dalam artian ideologi, bukan biologis. Ideologi artinya kedekatan antara sang hamba dengan. Kan Yesus ada titiknya. Coba kau cek, ada tidak titiknya Yesus? Tolong jangan dipotong dulu Bang. Oke, siap. Bisa seperti. Oke. Pak, sepengetahuanku, semenjak aku mempelajari Bible Abang, anak dan bapak di dalam Bible tersebut, bahkan bukan Yesus saja yang disebut anak, ya, bahkan banyak kata-kata anak di dalam Perjanjian Lama, bukan Yesus saja, bahkan orang bangsa Israel juga disebut anak Tuhan. Oke Bang. Nah, yang jadi pertanyaanku sama Abang di sini, roh itu apa? Itu tolong dijawab. Roh itu apa? Sepengetahuanku kudus itu suci. Roh itu apa Bang? Apakah berbentuk energi spiritual, ataukah berbentuk fisik seperti kita? Tolong dijawab. Aduh, ini Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Oke. Kalau bertanya jangan panjang-panjang ya. Oke. Siap. Saya menjawab pertanyaan pertama. Kalau Yesus disebut anak Allah, bagaimanakah bentuk bapaknya? Ya sama lah, yang namanya bapak dengan anak itu sama bentuknya, mungkin wajahnya yang beda. Jadi kalau bapak Yesus data. Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan, fisiknya Tuhan. Kok menurut? Nah, makanya Janganlah kata menurut, pastikan yang valid. ayatnya dikatakan nggak nyambung kalau ditanya apa. Jadi gini, kalau misalnya kamu
Kamu kan manusia nih, Sirian manusia. Kira-kira bapak kandungmu laki-laki apa bukan? Atau monster? Tentulah bapakmu juga laki-laki. Bapak saya, Marcel Tambunan. Ya Nggak sama, nyambung. dia juga laki-laki. Loh, kok nggak nyambung? Kau kan mengatakan kalau Manusia anaknya dengan laki-laki, Tuhan bapaknya sama bukan nggak? laki-laki. Manusia dengan Tuhan Makanya sama kau nggak? baca Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kau baca itu. Manusia dengan manusia itu sama. Semua Dengan mereka manusia, ini. bapaknya sudah pasti manusia. Sudah dikatakan oke. Nabi Musa Siap, sudah siap. ngomong. Oke. Oke, Bang Luga. Manusia Bang diciptakan Luga. menurut rupa dan gambar Allah. Udah, Saya Bang Luga. bacain ya, biar kau ngerti. Satu Ya, satu silakan. ayat lagi saya bacain, enggak? Belum. Iya, silakan. Sudah dibacain ayatnya tadi kan? Apa bahasa isanya? Berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang melata di bawah bumi. Jadi manusia itu gambar Tuhan. Jadi kalau anaknya cowok, ya bapaknya juga cowok. Ada nggak di sini? Bapaknya laki-laki, anaknya gorila. Nah, kan nggak ada kan? Ada Oke. aja nih kalian ini. Udah selesai, Bang? Udah selesai? Malas Udah, silakan. Tadi aku udah memangkas pertanyaanku dari 2 poin ke 1 poin. Ya, Bang ya. Mungkin pertanyaanku terlalu panjang. Oke. Aku bertanya tentang roh. Roh. Aku ulangi sekali lagi. Roh. Apakah roh itu? Roh Kudus Jika perempuan. kudus artinya suci. Sebentar. Jika kudus artinya suci, maka roh itu apa? Apakah berbentuk energi? Apakah berbentuk fisik seperti kita, fisik kasar? Apakah fisik itu halus? Berbentuk fisik. Gimana? Jelasin. Berbentuk fisik. Mana Kan sudah dalilnya? dibilang Kejadian 1 ayat Dalilnya 27, Allah itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Roh Kudus kan Aku Allah. bertanya tentang Gimana roh. sih kau ini? Aku bertanya tentang roh, Bang. Iya, roh Aku apa dulu bertanya nih? tentang Roh kambing? Roh apa dulu? Roh nih banyak. Roh Tuhan, roh manusia, atau roh kucing? Roh kudus. Nah, roh Kudus Istri perempuan. Tuhan. Udah, roh Kudus perempuan. Bang Bojo, Bang Bojo. Gak kesan Ditanya roh kudus sudah dijawab roh kudus perempuan. Roh kudus itu ada gambarnya, ada bentuknya. Gak nyambung. Roh kudus perempuan, Allah Bapa laki-laki. Bodoh kali sih. Gak nyambung. Udah. Apalagi Gantian aja. bodohnya. Bang Adi atau Kok Bang nggak Bojo? nyambung sih? Kita maklumnya aja. Oke, ini pertanyaan terakhirnya bentar. Ini ya. Ini pertanyaan terakhir aja, Bang ya. Ini tentang anak. Jika Abang tidak setuju tadi yang aku katakan, anak dalam bahasa dalam Bibel itu bahasa ideologi. Oke, fix apa biologis, Bang ya. Oke, seperti pengakuan Abang biologis, manusia itu adalah rupa Tuhan. Oke, itu salah satu. Kita membaca dalam Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Seperti kita Tuhan. Anak angkat. Anak angkat sama anak kandung Mana sih beda. Yesus Tuhan? Anak angkat jelas sama anak kamu, Bang. kandung beda. Emang Kamu nggak jelas, Bang. emang Kamu nggak jelas. saya juga anak Allah. Mama Kamu nggak saya jelas. bukan Roh Kudus. Mama saya Esther Florida. Oke, guys, Tahu, ambil itu Kiki. Kamu Turun kau turun. Nggak bisa debat kau, kurang ajar. Oke, gantian. Siapa yang mau naik? Nanti Gantian. aku dapat botol lagi kalau ada. Selanjutnya Boncu naikkan dulu. Oke, Boncu. Ini pasien. Ini kita Tritunggal. menambah edukasi ya, menambah keilmuan. Ilmunya Bang Luga biar tersampaikan ya. Silakan Bang Boncu. Buka. Boncu, buka mulut kau. Buka. Ya. Jadi dalam kesimpulan Bang Luga ini, Roh Kudus adalah perempuan. Yesus adalah anak angkat Maria ya, bukan anak kandung ya. Pintar kali bibir kau kadang-kadang. Oke, sekarang siapa ibu kandung Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus kan udah Roh dibilangin. Kudus. Roh Oke, iya bentar. Belum ke finalnya. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak membuat Roh Kudus mengandung? Ya disetubuhi lah, Tampilkan bodoh. dalilnya. Hah? Kan masih sudah roh, dibilang loh. laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar. Masa semua boleh diceritain kalau sebagai manusia berdosa?
Kau pergi dulu Nah, ke itu kan surga biar tentang kau ngerti. itu kan penciptaan. Kau sebagai manusia berdosa dikasih dasar-dasarnya aja. Jangan kau semua mau kau korek. Kau masih berdosa nanya-nanya kebanyakan kau. Iya, itu kan proses dalam arti penciptaan Tuhan ya, Tuhanmu itu. Saya Gitu. sudah bilang bagaimana Roh Kudus ya Bapa bersetubuh dengan Roh Kudus. Kan itu kan Kan istrinya. masih roh. Sempak. Udah. Kok masih roh? Roh Kudus itu perempuan. Siapa sih yang ngajarin kau roh itu angin? Roh itu cewek. Bukannya Bapak itu Ngerti nggak roh. kau? Bukannya Bapak itu roh dalam kitab Bapak Allah. itu roh. Itu roh Kesaksian ngajarin dulu, kau. Nabi Iya roh tapi Nabi Bapak itu roh tapi juga punya tubuhnya itu tubuh kemuliaan, punya fisik, punya jenggot, punya rambut, punya badan, six-pack, punya tangan bisa nonjok gigi orang sampai hancur. Roh itu juga ada badannya, ada tubuhnya. Sama seperti kita kan, Luga punya roh, tapi Luga juga punya tangan, bisa nonjok gigi orang. Oh itulah Iya, yang mendorong kalau tangan saya buat nonjok. Gini, Bang Luga ya. Ketika Alkitab menjelaskan tentang kelahiran Yesus kan itu ada datanya. Terus ini bagaimana? Di mana datanya ketika Roh Kudus itu mengandung anak dari Bapa? Prosesinya gimana? Kan sudah dibilang laki-laki dan perempuan itu gambaran dari Tuhan. Ketika Adam masukkan titiknya ke si Hawa, itu gambaran Tuhan. Dodong kali sih. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti juga nih. Suruh kau nonton bokep dulu deh. Buka dulu yang bokep Jepang. Ayam Biar kau ngerti. Bang Luga, Gini tolong loh Bang narasinya Luga, jangan nakal dalam ya. kitab Wahyu Oke dijelaskan. Bang Luga, jangan nakal. Iya, saya kan cuma Allah itu. bilang mungkin Gini. si abang ini belum ngerti titit meritit. Jadi ku bilang sarankan nonton dulu biar kau ngerti. Gini ya Bang Luga. Dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa ketujuh roh Apa Bapa lagi itu bertanduk 7, bermata 7. Nana jangan Sementara Roh Kudus bentuknya Itu simbol. sebagai merpati. Itu simbol aja, simbol. Iya, simbol aja itu. Simbol-simbol aja itu. Aslinya perempuan cantik, Makanya kau sekali-sekali main-main ke sorga biar kau ngerti. Kau jangan coba di bumi aja sama di bawah tanah. tidak ke surga lo. Kalian ini Iya, si Dora mau ku aja. Dora kau ikut ya, ntar ku aja kau. Oh, Mbak Dora Ini nggak ngerti-ngerti. tanya dulu Si Dora kan udah ku angkat jadi bendahara ya, King of King. biar paham Odin Jin Petot ini ya Tapi gini. satu loh, Jadi kembali marilah kita menciptakan manusia sesuai rupa kita itu kan itu kompromi atau Metafor. antara suami istri. bahasa Metafor, metafor. metafor. Bukan, kok metafor kok tambah-tambahin aja. Metafor, Coba metafor. dilanjutkan ayat selanjutnya. Coba dilanjutkan. Lo buktinya kau Supaya laki-laki apa? kan? Buktinya laki-laki dan perempuan Bukan ada itu. kan? Fakta Coba kan? dilanjutkan dulu. Baca dulu ayat selanjutnya. Apa? Laki-laki dan Setelah perempuan itu. di laki-laki supaya dan perempuan apa? diciptakan menurut gambar Allah. Enggak, supaya apa? Supaya beranak supaya apa cucu. tuh? Nah, terus? Ya supaya beranak cucu. Terus kenapa? Enggak, supaya apa? Dia menguasai lagi? apa tuh? Menguasai apa? Supaya Berkuasa menguasai atas apa? burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat. Terus? Udah, terus apa Artinya lagi? apa? Artinya sebagai apa manusia diciptakan? Gambar dan segambar Ya dan supaya serupa dia itu sebagai berkuasa. apa? Iya, Pemelihara, coba kan? kalau kau Pemelihara- misalnya gini ya. pemelihara dunia, kan? Sebentar dulu. Seandainya hati kamu setulus hati Tuhan, pikiran kamu secerdas Tuhan, tapi badan kau badan tikus, takut gak ikan sama kau? Dimakan kau sama ikan. Coba badan kau badan tikus. Namamu Erma, tapi badan tikus, takut gak ikan-ikan sama kau? Masukkan ikan Fir'aun selesai kau. Makanya itu dibikin logika Tuhan palasi kau itu. seperti Logika laki-laki. palasi itu. Logika palasi. Mana ada Lu, tikus masuk ke Laki-laki air. itu diciptakan menurut rupa saya.
laki-laki itu diciptakan menurut rupa siapa? Rupa siapa? Bukan gitu logikanya, Bang. Bukan gitu. Begini. Kok bukan gitu sih? Manusia diciptakan menurut rupa Tuhan. Bukan gitu, bukan gitu. Kok ngomong pakai ayat, jangan pakai otak kau. Itu juga diasumsikan terus oleh Abang tadi itu. Asumsi semua. Terus maksudnya Kan asumsi, aduh pusing. Begini, Bang, begini. Saya mau tanya dulu. tidak Bapak kelihatan. Kenapa? Namanya juga udah Bapak bapak-bapak, berarti kelihatan cowok. Cowok. Ya kelihatan Berarti lah namanya. Itu berbentuk. bapaknya Yesus kok. Berbentuk Bagaimana lah. bentuknya, Kejadian, Bang? Tadi kan Roh Ya, Kudus katanya laki-laki. cantik, cewek cantik. Enggak, tadi katanya cewek cantik. Benar kan? Iya, iya betul. Kalau Bang Luga jelaskan bentuk Bapak berdasarkan bentuknya, data kitabnya. cowoknya seperti apa? oke, Posturnya, oke. postur tubuh segala Oke, macam. oke, dia diam kau ya, biar aku jelaskan. Di dia yang lanjut usianya duduk di singgasana, kursinya dari nyala api, rambutnya putih seperti bulu domba, jubahnya putih seperti salju. Wahyu 4 ayat 5, aku melihat seorang duduk di atas tahta, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis. Ya, baca lagi kitab Yeskel pasal 1 ayat 28. Dan dia yang duduk di atas tahta itu rupanya seperti rupa manusia. Nabi-nabi sudah melihat Tuhan itu laki-laki. Kenapa jadi kau berubah-berubah lagi kau? Bukan berubah, Bang. Berubah. Coba kulitnya apa? Warna kulitnya apa? Putih atau hitam atau apa? Kau nanya kulit lagi kau, udah ditunjukin ala Bapak seperti laki-laki. Kan nanya kulit, ntar kau nanya nomor sepatunya. Ya itu Bukan, Tuhan lah, enggak. bercahaya-cahaya dia, bersinar-sinar. Kan sama seperti manusia. Manusia kan punya warna kulit tuh. Iya, itu kan enggak apanya bentuknya, tapi gambaran Ayo. Tuhan itu tentu jauh lebih mulia. Ayo. Tapi gambarnya tetap gambar laki-laki. Iya, punya warna Kali kulit. pada jari. Aduh, semua ditanya sama anak setan ini. Menghadapi kalau titanium udara Dajjal. ini. Iya. Petaklit. Saya cuma membuktikan ayat tadi. Kamu jangan tanya semua, itu Tuhan, bukan Saya bukan cuma- teman sekolah kau, bukan teman SMA kau. Bukan gitu, Kamu ngerti Bang. nggak sih? Yang penting saya sudah menjelaskan Tuhan itu bentuknya seperti laki-laki. Siapa yang Tuhan Roh mute? Kudus Siapa yang bentuk. Saya yang mute. Saya di sini moderator, kau diam dulu. Ya, saya sudah bilang sama kau, Tuhan itu Bang, bentuknya seperti jadi kan saya juga laki-laki. moderator, Bang. Jangan. Nabi berkuasa itu. Jadinya nanti ribut. Bukan, Bang. Ini kok nggak adil gini ya? Ya nggak adil lah orang saya di sini. Jangan kepancing ya, sabar. Oke, Narasumber gini, juga. sabar dulu semuanya. Kita di Kau ngomong sini, terus ya, timut lah. kita di sini, Bang Kevin, sabar ya Bang Kevin. Kita di sini mengambil keilmuannya Bang Luga. Betul, bukan di debat. Kan Ya, sebisa itu kan mungkin menurut kita ambil ilmunya Bang Luga ini. Kalau emang mau nanya, tapi jangan di debat. Iya, itu maksud saya. Gitu. Nanya Karena jangan kan- di debat. Iya, Karena nanya aja. begini, karena berbeda masalahnya. Kecuali kalau kita kan Tuhan saya perempuan, Tuhan kau kan nggak berbentuk, Sebentar dulu, itu Bang udah Luga. beda. Didiskusikan Jadi sifatnya boleh, tapi jangan di debat. Betul. Maksud Bang Itu Ern- makanya saya maksud- Iya. Dari tadi Oke. juga saya nggak ini. Silakan, Diskusinya lanjut. lurus-lurus saja. Kalian dua-duanya Tadi yang kan- debat ini sama-sama moderator ya. Jadi tolong Oh, jaga iya, baik iya. kepercayaan Makasih, saya Bang. ya. Makasih, host. Makasih. Oke, lanjut. Cuma kan tadi ada statement yang menarik bahwa serupa segambar itu makna yang sebenarnya, bukan makna metafor. Makanya saya bertanya, kalau makna sebenarnya, berarti Bang Luga harus tahu warna kulit Bapak itu apa? Merah, kuning, hijau, begini loh, putih. begini ya. Saya jawab. Kamu jauh. Iya, yang dijelaskan dalam kitab Kejadian 1 itu bukan foto close up atau foto selfie. Itu gambar.
Jadi yang ditunjukkan kepada kita adalah gambarnya, bukan kita detail jarak 1 meter kita bisa lihat dia. Ayat itu makna sebenarnya atau metafor? Ayat itu makna sebenarnya. Berarti harus detail. Saya lagi bicara. Sebentar. Kalau dibilang gambar, berarti dia cuma kasih bentuk rambut. Kalau masalah kulitnya kita tuh nggak tahu karena itu sifatnya ketuhanan. Kita nggak dijelaskan dia badannya dari apa, dari logam kah, dari kristal kah, atau dari permata kah. Tetapi yang dikatakan Wahyu 4 ayat 5, dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis. Jadi kalau kau tanya kulitnya sawo matang apa, ya gue mana tahu, karena itu Tuhan itu bercahaya, bersinar-sinar. Kita pun, nabi-nabi pun melihat itu juga dari kejauhan, bukan dari jarak 1 meter. Jadi jangan kau tanya nomor sepatunya, kau jangan tanya merek celananya. Kita di sini bahas gambar kelaki-lakiannya dulu, jangan kau bahas semuanya. Kau bahas semuanya sengaja karena kau nggak sanggup jawab. Enggak. Silakan. Justru saya masih pakein bertanya. Satu tema dulu, jangan diborong semua tema. Dikatakan jangan semua ditanya. Rambut Roh Kudus maupun rambut Bapak itu sama dengan rambut Yesus, itu panjang ya. Abang kan bilang begitu. Gondrong lah. Iya. Benar nggak Bang? Iya, kira-kira seperti itu. Halo Bang? Udah. Iya kan? Udah saya bilang iya. Terus? Oke, kalau iya. Kalau serupa segam apakah? Udah gemetar di ini. Halo, Bang? Iya, jauh ngomong aja, ngomong. Oke, kalau begitu Tuhan tidak adil. Karena apa? Karena tidak semua manusia itu berambut gondrong. Lu ada-ada aja nih orang. Lu mau gondrong, lu panjangin aja rambut lu kayak orang metal juga nggak ada yang larang. Bukan, lu mau rambut Bang, kuntilanak juga. bukan. Enggak, ini fakta, Bang. Pertanyaannya nggak berbobot sekali. Pertanyaannya sangat nggak ada gunanya, nggak ada bobotnya pertanyaannya. Bukan, makanya konsekuensi dari pernyataan Abang terhadap Udah cukup dulu dah. Ngomongnya nggak nyambung. Kalau ngomong Nggak boleh yang lain gitu aja, dong, Bang yang lain Luga. aja. Gantian dong Bang Luga. Nggak boleh gitu. Iya, sebentar. Ini Masa ditanya begini loh. Begini ya, saya bicara dulu. Kamu dari tadi ngomong terus, nanya mulu. Kamu di sini nggak boleh nanya seenaknya, ya. Saya juga berhak bertanya sama kau. Kita di sini pembahasannya laki dan perempuan dulu. Tuhanmu tidak laki tidak perempuan. Jadi sebenarnya udah nggak ada yang perlu dibahas. Karena di agamamu pun yang kau anut juga nggak dikenal dengan laki dan perempuan. Nah kalau kau mau nanya sama kita, nanya sewajarnya aja. Dia laki udah, jangan kau tanya sedetail-detailnya. Rambutnya kenapa nggak panjang, kenapa nggak dipotong, kenapa warna kulitnya hitam, kenapa putih. Kalau ku bilang putih, kau bilang ini, itu namanya debat kusir. Ngerti nggak kau? Ganti aja. Tahan. Semuanya tahan. Kita sapa dulu ganti. Bodoh kali. Kita sapa dulu tamu. Turun dulu ya. Bang Kevin, Bang Yasir, Assalamualaikum, selamat siang. Salah-salah. Iya, Bang Kevin, Bang Yasir. Tanya tuh yang berkualitas gitu loh. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya gini, yang Islam ngapain debat sama Bang Luga, dukung aja. Nggak ada hubungan sama kita. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Oke, terima kasih Bang Kevin sarannya. Bang Yusdi, Bang Ginzi, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bang Ginzi? Tadi kemana sih lu? Oh ada itu ya Bang Luga ya. Iya. Ini temanya apa? Temanya apa? Bukan itu temanya. Jadi benar kata si Kevin tadi. Ya sebentar ya Bang. Benar kata si Kevin tadi. Karena tidak ada sama sekali persamaan antara Islam di dalam Kristen, cuma ada 2 pilihan. Lu dukung Luga, kalau enggak lu
lu peluk agama lu jangan sentuh-sentuh orang Kristen, itu doang pilihannya. Karena ajaran kita udah benar-benar berbeda. Ada yang laki dan perempuan, ada laki perempuan, yang satu nggak ada laki nggak ada perempuan. Itu sudah perbedaannya sudah nggak ngerti lagi. Itu udah bagaikan samudra yang luas perbedaannya. Jadi nggak usah dipaksa-paksain sama. Nggak akan mungkin sama. Tuhannya orang Kristen ada Tuhan perempuan, Tuhannya orang Muslim nggak ada laki maupun perempuan. Udah jelas-jelas berbeda sifatnya Roh Kudus, kalian. wanita. Ya, Oke. sifatnya kalian hanya sifatnya bertanya saja. Kalau mau murtad masuk ke Kristen. Kalau enggak ya silahkan kalian kembangkan agama kalian, tapi jangan menyentuh ranah kekristenan karena emang udah beda gitu loh. Silakan. Berarti ini yang jadi ibunya Yesus tuh siapa? Bunda Maria atau Roh Kudus? Hah? Bukannya Roh itu Kudus adalah mama kandung. Nggak ada tuh energi, nggak ada ayat. Nggak ada ayatnya Roh Kudus energi. Nggak ada itu. Ayat dalilnya nggak ada. Sesuatu kan Itu karangan saksi Yehova itu. dihidupkan oleh energi. Dalilnya nggak ada. Hah? Anda ini Kristen apa Muslim? Sekarang, Anda Kristen apa Islam? Kan apa roh itu adalah Saya kehidupan, ya? tanya Anda Kristen apa Islam? Jawab. Kamu jawab. Kristen apa Islam kamu agamanya? Capek saya ngurusin kau nanti. Silakan jawab. Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 ayat 27 ada ayatnya. Hah? Kejadian 27. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Roh Kudus kan Allah bagi orang Kristen. Manusia itu mah bos, itu tentang manusia. Segambar dan serupa itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan, energi dari Tuhan. Saya udah tanyakan sama kamu agamanya apa? Islam lah, saya filsafat Islam dong. Gimana sih? Oke. Gimana Anda ini? Sebentar. Roh Kudus adalah energi, itu ayatnya di mana? Itu bukan ayat, tapi itu menurut ilmuwan ya, menurut ilmuwan cendekiawan tuh Muslim tuh kan. Di mata nabi-nabi ilmuwan itu nggak lebih dari tai. Nabi lebih tinggi dari ilmuwan. Loh, ilmuwan itu menghasilkan manfaat. Ilmuwan sama nabi lebih tinggi mana? Justru nabi itu adalah ahli dalam ilmu. Makanya nabi itu sangat tinggi ilmunya. Makanya Nabi mengatakan laki-laki diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Waalaikumsalam. Tidur kau. Ada Nabi Luga, apa kabar Bang? Silakan. Bang Sungkuni sabar dulu ya Bang Sungkuni, biarkan Bang Ginzi dulu ya. Jadi memang gantian. Orang-orang Kristen itu dia mengimajinasikan Tuhannya itu sebagai halusinasi dari jelmaan Roh Kudus, padahal bukan. Dia manusia seutuhnya, dia punya Roh Kudus itu laki apa perempuan? Ditanya sama kau, Roh Kudus laki apa perempuan? Materi coy. Roh Kudus dalam ilmu fisika Dalilnya itu mana? Itu dalam fisika. ilmu fisika kita nggak butuh ilmu fisika di sini. Kita ini butuh firman, ilmu fisika lagi. Dalam Roh Kudus itu dalam Al-Qur'an itu adalah cahaya, nur. Menurut Alkitab, Roh Kudus siapa? Menurut Alkitab. Roh Kudus itu ya gaib. Gaib itu sesuatu. Menurut Alkitab, jawab. Tidak hafal kitabmu itu, kitab apa kau itu? Ya udah, kalau kau nggak hafal jangan bahas Alkitab. Di sini kita lagi bahas Alkitab kok. Nah, kan aku bahas tentang ilmu fisika kan. Kita di sini bukan lagi bahas ilmu fisika. Bahwa ilmu fisika itu sampah. Sebentar. Sains itu sangat sejalan dengan Sebentar ya. Kita di sini tidak membahas ilmu fisika, ilmu sains. Kita nggak butuh. Kita butuh firman Allah. Iya, di Al-Quran. Menurut Alkitab, di kitab suci. Bukan menurut Al-Quran kita di sini lagi bahas Alkitab.
menurut Alkitab Roh Kudus itu siapa, bukan menurut Al-Quran. Ya, setahu saya itu Roh Kudus menjadi merpati kan? Salah. Oh, Makanya ketika kau itu- belajar. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Roh Kudus itu perempuan. Allah Bapa laki-laki. Itu mah asumsi. Amat kau dibelajar. Ya udah, kalau kau nggak percaya turun kau. Udah turun kau, ganti yang lain, Susah kau diatur. Pasien selanjutnya Turun. ya, yang merasa Oke. udah dekat naik. Bang Masa, Bang Yasid, ada yang mau ditanyakan? Iya, aku mau nanya Bang, sama Bang Luga. Oke, gantian. Bang Masa naik. Silakan. Iya, teorinya Bang Luga tuh ada masalah Bang. Begini Bang, kalau embrionya Yesus, yaitu sel sperma Bapa dan sel telur Roh Kudus itu kalau sel telurnya Yesus itu bukan dari Maria, maka nanti akan ketahuan Bang kalau Yusuf itu bukan bapaknya. Maksudku begini, misalkan Yusuf dan Maria ini sama-sama orang Indonesia, ya kan? Kemudian di dalam rahimnya Maria ini ditanamkan embrio orang bule, maka kan yang keluar orang bule Bang. Nanti orang langsung tahu ini bukan anaknya Yusuf gitu loh. Betul. Nah, Terus? ya kan? Nah, kalau sel telurnya itu dari Maria, mungkin masih ada mirip-miripnya gitu sama Maria Bang. Nah, itu masalah di situ. Gimana Bang? Makanya kalau diadakan tes DNA, di dalam darah Yesus itu nggak ada darah Maria. Karena kalau darah Maria sedara dengan Yesus, maka Maria pun jadi Tuhan. Misalnya, Bapak Negro, Mama Cina, maka anak blasteran susu coklat. Ada putihnya, ada Afrikanya. Ngerti? Nah, Yesus Bapak Tuhan, DNA Tuhan. Mama DNA juga DNA Tuhan. Makanya Yesus jadi Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Bapak Tuhan, Mama manusia, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Maka dia hibrid, setengah Tuhan, setengah manusia. Dia nggak bisa sepenuhnya jadi Tuhan. Yang jadi masalah, Yesus itu Tuhan 100%. Darah sperma dari bapaknya, sel telur dari Roh Kudus. Makanya itulah Yesus. Makanya di dalam diri Yesus tidak ada darah Maria, karena darah Maria itu berdosa. Kalau darah Yesus dicampur dengan darah Maria, maka Yesus tidak akan bisa bangkit dari kematian. Karena yang bisa bangkit dari kematian itu hanya kekudusan dan kesucian dari Tuhan sendiri. Adam dan Hawa aja ketika berdosa seluruh anak turunannya mati. Karena seluruh anak turunan Adam itu darah dari satu orang, yaitu darah si Adam. Si Hawa aja dari si Adam kok, apalagi cuma kita-kita ini. Semua kita dari darah yang satu, yaitu darah si Adam. Makanya termasuk darah Maria, darah si Adam, itu darah maut, darah yang udah berdosa. Nah, Yesus ini darahnya kudus, suci, makanya bisa menghapus dosa dunia. Karena darah dari mamanya dan darah dari bapaknya, ya, itulah murni darah Yesus. Dites DNA, ternyata DNA Roh Kudus, bukan DNA Maria. Jadi kita tahu tuh dari DNA, ngerti nggak? DNA. Udah cukup. Iya. Iya deh, gantian sama yang lain. Cukup kan? Bilang. Bang Sangkuni naik. Oke, siapa lagi yang mau naik? Sangkuni, silakan. Bang Yasid. Yang lain dulu. Saya masih Oke. mencermati omongan Nabi Luga, masih mencermati ini. Agak lemot saya. Cari kesalahan ya. Enggak mencari kesalahan kan Bang Luga tuh kalau di Islam tuh maksum. Ya kan? Enggak pernah salah kalau Nabi Luga tuh. Tenang. Kalau udah fakta Jadi semua, gitu ya. bagaimana Bang? Saya ulang. Iya, saya ulang lagi ya. Darahnya Yesus itu spermanya bapaknya, yaitu spermanya Allah Bapa, dan sel telur dari mamanya itu dari Roh Kudus. Nah, memang dia lahir dalam bentuk janin dari perut Maria, tapi tidak ada campur tangan darah Maria di dalam tubuhnya Yesus. Makanya tubuhnya Yesus itu kudus, suci, bisa menghapus dosa dunia. Kalau memang darahnya si Maria ada darah Yesus, ya Maria juga Tuhan lah. Orang darahnya sama. Paham kan? Iya.
Nah, jadi semakin jelas kalau Yesus itu Tuhan. Gini bang, kalau sel telurnya itu Roh Kudus, berarti pada waktu Yesus itu lahir, itu Yesus itu tidak punya ciri-ciri fisik sama sekali gitu loh, seperti kedua orang tuanya. Ya orang pasti langsung, lah ini anak siapa nih, bukan anaknya Yusuf nih, kok beda banget nih, ya kan? Nah gimana itu bang? Kecuali sel telurnya itu sel telur Maria, mungkin masih ada mirip-miripnya. Oh tidak dong, kan si Maria kan tidak ada kemiripan dengan Yesus sama sekali. Orang Yesus saja manggil Maria perempuan kok, perempuan, nggak pernah dia manggil mama kok. Ketika Maria nyari Yesus di Yerusalem, Yesus, bukankah orang tuamu udah capek nyari-nyari kau? Yesus bilang apa? Maafkan saya, enggak. Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Yesus tidak pernah menganggap Maria mamanya. Yesus itu menganggap Maria ciptaannya. Masa seorang Tuhan tunduk kepada ciptaan? Otak ada di mana sih? Ada seorang Yesus, itu ibumu mencari engkau. Siapa yang melakukan firmanku, dialah ibuku, dialah saudaraku. Yesus tidak pernah menganggap Maria mamanya. Betul, benar sekali itu yang orang ciptaannya sendiri kok jadi mamanya sih, ada aja loh. Ciptaan, tapi kalau Yesus menghormati Roh Kudus ada nggak ayatnya? Ada. Lukas pasal 12. Barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ngeri gak? Yesus betapa menghargai orang mamanya. Ngeri lah. Ini pernyataan. Tapi kalau kepada Maria, ini pernyataan. Enggak omong kosong ini. Maria aja nggak dianggap sama Yesus kok. Dibilang, Bapakku, aku harus berada di rumah Bapakku. Nggak dianggap si Maria mamanya, karena Maria itu ciptaannya Yesus. Wong ciptaannya kok menjadi mamanya sih? Kan dari gerak-geriknya Yesus kan tahu dong. Kalau orang tua itu kan harus dihormati. Yesus saja tidak melakukan Maria sebagai orang tuanya. Makanya Yesus itu Tuhan. Karena sendiri pun tahu siapa si Maria. Maria itu dia ngitain. Lanjut. Jadi kapan Maria diciptakan oleh Yesus, Bang? Kalau gitu. Ya ketika bapaknya si Maria main sama mamanya si Maria, bulan madu mereka di Bethlehem. Dimasukkan, jadilah. Tanya Bang. Cerdas dikit lah Bang. Masa nggak nyambung ini, nggak ngonek ini. Waduh, parah. Jemaat iblis ini Bang, banyak. Termasuk gue ya Bang, gue jemaat iblis ya. Gue ngaku loh Bang ya. Gue ngaku, gue aja jemaat iblis Bang. Tapi gue ngerti manggut-manggut di sini loh Bang. Gimana Mas Bang? Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada Bang Luga mengenai Roh Kudus itu wanita. Pernyataan dari Bang Luga. Nggak ada yang tanya ya, apakah kelamin Yesus nggak dibawa gitu ke surga? Nggak ada ya? Itu loh pertanyaan bagus itu, positif. Coba Bang Luga dijawab. Silakan Bang Luga. Ya ketika Yesus di bumi, ketika dia naik ke surga, tentu kan semuanya dengan seluruh tubuhnya kan ikut naik ke atas. Jadi di surga juga Yesus tetap memiliki kelamin. Artinya Yesus tetap menjalani kehidupan normal sama seperti layaknya kita manusia. Bahwa di surga itu kehidupannya seperti di bumi. Ada bapak, ada ibu. Nah itulah tujuan saya sebagai nabi, merepresentasikan bagaimana kondisi di surga supaya yang di bumi ini tidak salah kamar. Pas masuk kamar pula. DNA Yesus dengan Bapak kira-kira sama nggak kalau menurut kelaminnya Bang? Ya sama lah. Biar penegasannya Bang. Kan itu biar kan mereka ini nggak khawatir lagi gitu loh Bang. Mereka bapaknya tahu aja kan sudah ngomong gitu loh. Silakan Bang Luga. Dua kali loh Allah Bapa ngomong ke Yesus waktu di Sungai Yordan dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Ketika di Gunung Tabor juga sama, inilah anakku yang kukasihi. Apa kurang jelas? Yesus bapak kandungnya lah Bapa. Kalau kandungnya lah Bapa, pasti mamanya juga Tuhan.
Nggak mungkin mamanya ciptaan. Jadi kalau seperti kata Korea, selamat datang di kebenaran. Luar biasa brilian ini ya Luga ini ya. Tepuk tangannya dong. Mana ini Bang Kores ini? Ada tepuk tangan. Oh nggak respect ya teman-teman. Nah, itu dong. Oke. Ayolah Bang. Ketika di Bible dikatakan orang Kristen akan nikah dengan Nabi Isa atau dengan Yesus, itu nikah beneran atau hanya perumpamaan, Bang Luga? Siapa orang Kristen nikah dengan Yesus. Yesus? Kan ada tuh ya kalau nggak salah aku pernah dengar. Pernikahan anak domba. Pernikahan anak domba Wahyu pasal 19 ya. Iya, itu gimana tuh? Jadi konsepnya? sebenarnya begini. Pada dasarnya kan Tuhan itu kan roh ya. Jadi ketika orang bercinta melakukan hubungan seksual, sebenarnya yang bersatu itu kan rohnya ya. Di dalam saling mencintai, saling mengasihi. Intinya sebenarnya seksual atau percintaan itu kan sebenarnya saling mencintai kan. Nggak ada orang sedang melakukan hubungan seksual, kurang ajar kau ya, apa kau, jahat kau, nggak ada. Pasti I love you ma, I love you sayang. Kan gitu aja kan. Gimana? Bang Luga kalau jajan gimana? Ya, mereka Sebentar dulu, Bang Yasid. Ya, lanjut. Tadi kan katanya ketika naik ke surga, Yesus dibawa semuanya termasuk, mohon maaf, kelaminnya ya, betul ya. Tadi pernyataan Bang Luga ya. Nah, ketika menikah beneran dong. Lalu buat apa kelaminnya? Pertanyaannya kan gitu. Kalau menikah hanya sekedar rasa. Begini, pernikahan antara Yesus dengan umatnya, tapi nggak semua umatnya loh, itu hanya umat yang ada di level 3 ya. Jadi level 3 dan level 4. Jadi ada yang bisa disebut mempelai itu cuma yang di level 3 dan di level 4. Jadi Yesus itu akan menikah dengan mempelainya, gerejanya, tapi tentu tidak secara fisik. Tidak secara fisik, tetapi pujian dan penyembahan. Gitu. Siapa sih? Berarti kalau jajan gimana Bang Luga konsekuensinya Bang Luga? Masukkan dari ini keluarga kerajaan surga ini. Iya, jadi yang dimaksud dengan di situ adalah pernikahan secara roh, bukan secara fisik. Karena Yesus itu kan menikah dengan miliaran orang, miliaran ratu-ratu jutaan orang. Gimana orang mau menikah secara fisik dengan jutaan orang? Jadi yang dimaksud itu adalah dalam konteks pujian dan penyembahan, seperti itu. Oke. Ini Bang Termos, komalku ini bukan komal Islam ya. Komalku ini komal toleransi. Sekali-sekali kawan-kawan ya. Komalku komal toleransi, bebas bernarasi, yang penting menggunakan literasi dan bukti tanpa caci maki. Apa? Semua agama boleh masuk di sini, semua mazhab, semua denom. Ya. Silakan, kalau memang mau dibantah Bang Luga ini, silakan naik. Tidak ada pilih kasih. Oke ya, ini komal toleransi, komal NKRI, tidak komal agama. Oke. Ini kan komal toleransi. Iya. Ya, tapi kalau Bapa dengan Roh Kudus beda, Bang. Kalau Bapa dengan Roh Kudus memang seperti fisik, kita kan 1 lawan 1 kan. Kalau Yesus kan sifatnya dia gereja. Jadi gereja ini menjadi satu kesatuan seperti perempuan gitu. Jadi kita ini semua dianggap seperti perempuan yang dimaksud dengan mempelai pengantin, seperti itu. Enggak, jangan sampai kata bahasa kita lah. Kamu aja, aku mah laki-laki bukan perempuan. Iya, maksudnya gerejanya, gereja maksud saya. Gereja. Jangan pakai bahasa kita. Aduh, ini Bang Luga ini. Ada aja Bang. Iya, saya maksud tuh gereja. Kau pun. Jadi gereja itu adalah istrinya. Kan Israel juga kan dianggap istrinya juga kan di kitab Nabi Yesaya kan. Aku akan menjadikan engkau menjadi istriku dalam kesetiaan. Tuhan aja menjadikan Israel menjadi istrinya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya harus kita pelajari, itu nggak sembarangan gitu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi ini untuk membuktikan bahwa ini benar Luga, Bang Luga. Boleh Bang Luga on cam dulu untuk memastikan benar. Siapa tahu nyamar-nyamar suara mirip ya kan? Boleh on cam? Boleh. Benar. Gimana Bang Luga? Aku sanksi ini penyamaran ini. Luga, aku sanksi ini penyamaran ini. Bang, jangan diragukan lagi ini Bang. Ini orang Gelap. Bukan Bang Yasin, karena di sini harus dengan literasi dan bukti. Oh ya. Ini kan dia Bang Luga ini udah di level ini Bang Luga siapa, di mana dan kapan kayaknya gini. Ini udah kayaknya gini. Oh ya seperti ini orang pilihan gitu loh Bang. Orang dia nggak nolak. Dia tinggal siapa, di mana dan kapan itu Pak. Itu kayaknya. Dan luar biasa kali orang ini Bang. Oke, silakan. Ini menyandang ini Bang. Silakan. Boleh. Bang Eka Tingker, karena silakan mau bertanya dengan Bang Luga. Dengan Om Luga sama Om Rian, karena narasi keduanya sama. Om Rian, Bapak itu mempunyai bentuk fisik. Om Luga, berdasarkan kejadian, marilah kita menciptakan dalam bentuk gambar dan rupa kita. Makanya Roh Kudus di situ adalah perempuan, karena kan yang diciptakan Adam dan Hawa, ya kan Om Luga? Nah, jadi ada kesamaan antara Om Rian dengan Om Luga. Ini juga bukan aku membela teman-teman Islam ya, tapi aku bentar. Aku nggak mau disamakan sama Bang Luga karena kita bukan Yohanes ini yang 10:30. kutanyakan tentang Bapak, konsepnya sama. Kita bukan Yohanes 10:30 ya. Iya. Tapi kan berbentuk ya. Ini aku ndak ke Roh Kudus kok, Rian, tenang aja. Ke Bapak gitu, berbentuk kan, bersosok. Apa? Iya, bersosok atau berbentuk lah ya. Nah, orang Islam kan suka mengatakan, kalian Kristen Tuhannya bernonot gitu. Apakah benar Bapak itu juga punya burung? Karena kan Bapak punya wajah. Nah, Yesus kan manusia sempurna ya, seperti kita. Nah, Om Rian juga bilang kan seperti itu. Jadi aku ada pertanyaan di situ, bukan menghina ya, bukan menghina. Tapi kalau memang itu benar, maka teman-teman Islam ini tidak menghujat jika mengatakan Tuhan kalian menyembah Tuhan yang bernonot, itu enggak melecehkan gitu loh. Mereka tidak menghujat gitu loh. Oke, stop. Boleh saya tanggapi dulu? Bang Luga, sebentar ya. Tadi ini si Tingkar Bel ini berkata, kalau aku berkata seperti itu, sementara aku menanggapi dari pernyataan Abang Luga ya. Tapi jika saya tarik ini dalam hal keimanan Kristen ya, baik itu Tritung atau Trinity atau Trinitas, ya aku bacakan di dalam. Ini aku tadi membaca itu di Yohanes 5:37. Jika Tuhan itu atau yang disebut Bapa di dalam Bible itu tidak ada seseorang pun, bahkan Yesus juga tidak pernah melihat rupa dan tidak pernah mendengar suaranya. Ini ya, ini yang tadi aku bilang. Nah, saya tambahkan di dalam Bilangan 23 ayat 19, jika Tuhan itu bukan manusia. Jika ya pengakuan dari Bang Meluga ini cocoknya ke KPR 14 nomor 11. Jika dewa itu turun dengan rupa manusia. Nah, ini baru keimanan Bang Meluga. Jika dia mempercayai Tuhan itu adalah dewa. Ya. Jadi mohon maaf, saya tidak pernah berkata kayak gitu. Om Rian nggak menjawab. Bukankah Om Rian mengatakan Bapak punya wajah, punya mata, hidung, mulut? Bang Luga yang ngatain. Om Rian kan gitu juga. Tuhan Bapak itu punya wajah. Aku sering lihat loh Om Rian. Betul tidak? Kalau beda berarti mungkin beda orang kali gitu.
Karena sama-sama Jika saya Rian mengatakan juga namanya. jika saya bentar Bang ya. Jika Nggak saya jujur mengatakan dari iya, salah maka saya satunya ini menuliskan bang. di sini. Gimana ini bang? Solusinya bang? Kok ada yang nggak jujur gini? Bentar. Ini nggak ada Sabar, mediasi kah di situ bang? Silakan, silakan. Oke. Ini kita sapa dulu Bang Al. Assalamualaikum, selamat siang Bang Al. Jangan terjeda Bang. Bang Al. Selamat siang, assalamualaikum. Monitor Bang Al. Kalau emang nggak ada pertanyaan, saya turunkan aja Bang Al ya. Nggak ada suaranya Bang Al. Dia orang Kristen kok Al ini. Tapi beda Tuhannya dengan Luga dan Rian. Bang Sandi tunjukkan kalau memang ini room toleransi, biarkan face to face si Luga. Ya face to face dengan siapa? Silahkan. Oke. Yang mau face to face Jadi gini, Bang Luga naik. Sebentar Bang Sandi. Jadi gini. Ini kan orang Kristen, maunya saya debat di roomnya Edis TV, di roomnya Agatha. Ya di situ kan semua kan mereka tuh main kick, bawa ngomong di kick, baru ngomong di kick. Nah, room Muslim ini kan room netral kalau saya debat sama Tritunggal. Nah, jadi dia iri hati karena udah banyak room Islam lebih mendukung saya, Tuhan perempuan daripada Tritunggal Udin Petotnya si Bom Bom gitu. Jadi saya mau disuruh ke roomnya Bom Bom, ngapain saya ke roomnya Bom Bom?